Makanya Pak Jokowi bilang sempat di depan wartawan ngomong kita masih punya JIS kalau memang diperlukan. Terus Pak Erick juga bilang gitu. Makanya kan ada tim PSSI yang datang ke sana untuk ninjau lagi. Kalau memang ini diperlukan sebagai stadion alternatif, kira-kira apa yang mesti diperbaiki? Nggak mayor kok. Iya. Kan tinggal renovasi dikit-dikit kan. Karena dari sebagian besar komponennya itu udah memenuhi syarat. Iya. Cuman detail tadi gitu ya. Yang kedua, sebetulnya tanpa JIS pun kita udah ready dengan 5 stadion yang ada gitu. Welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo bersama Bang UK. Gila. Here we go. Kita punya ini orang dalam. A1 berapa bulan yang lalu kita U17 nih. Dan akhirnya kesampaian kita jadi tuan rumah Piala Dunia. U17 sekarang. Lu udah tahu dari katanya lu temennya ini ketua FIFA. Temennya Arya Sinulinga. Arya Sinulinga. Jadi kemarin juga ya udah diumumin lah ya dari situs websitenya FIFA juga segala macam. Gimana nih kalau kita melihat kita tuan rumah tadi kan U20. Udah selesai tuh, juaranya Uruguay. Iya. Seru juga sih. Gue nonton Uruguay sama Italia lah yang seru-seru tuh pertandingan. Kalau ngeliat permainannya sih emang intensitasnya Udah mendekati senior. betul. Udah lumayan. Gitu. Nah, tapi kan sekarang U17. Siapa yang nonton Gen Z? Siapa yang nonton Gen Z? Sebenarnya terlepas dari forecast bahwa kita akan jadi tuan rumah, memang kita kalau untuk usia muda tuan rumah tuh paling tepat karena lapangannya selalu penuh. Iya. Dari zaman yang dulu Fahri Husaini. Iya, AFF itu. Iya, selalu penuh. Memang kita nih anomali. Negara supporter. Iya, negara supporter gitu. Dan kalau lo ngeliat kalau gengsinya nih U17 kan beberapa negara untung nggak ada Israel. Gue langsung buka. Tenang, saya nggak nolak Israel. Kalau lo ngeliat gengsinya U17, ada nggak sih? Maksudnya U20 kemarin tuh kan kita tahu bahwa Maradona pernah jadi juara di Messi juga. U17, Messi U20 maksudnya. U20. Nah, kalau lu lihat Piala Dunia U17 ini apakah bergengsi? Tetap ya namanya Piala Dunia ini pasti bergengsi gitu loh. Walaupun memang levelnya berbeda dibandingkan U20 dengan senior gitu. Ya treatmentnya juga gua rasa sih nggak jauh berbeda ya, walaupun mungkin ada standarisasinya agak sedikit diturunkan. Mungkin gitu loh untuk U17. Kualitas apa nih lapangan, standarisasi lapangan, infrastruktur, persyaratan lah. Kayak jumlah kapasitas mungkin segala macam. Nah, yang gue lihat sih ya kita memang harusnya kalau untuk U17 harusnya masih bisa dapat lah. Lo lihat kemarin di Argentina gimana kualitas lapangannya? Iya Argentina parah ya. Ada beberapa lapangan tuh bahkan somplak-somplak. Persis kayak PT IKA lah gitu kan, gue ngeliatnya gitu. Tapi di satu sisi sebetulnya gue menyayangkan saat Indonesia nggak ikut. Karena sebetulnya kita bisa lolos lawan begitu aja. Sayang banget ya. Tapi kalau bukan Indonesia kalau nggak ada polemik gitu. Gue benar-benar bingung nih ya. Kita nggak dapat bingung. Dapat bingung juga. Karena kan ada lagi. Kita tahu gara-gara Coldplay kemarin akhirnya ada tagline war ticket ini apa-apa war ticket lah pokoknya. Sampai Argentina war ticket udah kayak apaan. Gue tuh udah males banget kalau war ticket gitu ya kan. Nah tapi kalau ngelihat dari jadwalnya memang berbenturan. Iya, emang irisan. Dengan Coldplay ini. Coldplay tanggal 15 ya. Iya, 15. Kita mulai tanggal 10 kan. Betul. Artinya kan ada di tengah-tengah itu gitu. Sedangkan ini kan GBK. Ibaratnya kan stadion yang epicentrumnya sepak bola. Betul. Itulah perhelatan besar. Itu pasti di bookingnya sebelum tanggal 15 kayak kemarin Blackpink. Pasti jauh-jauh seminggu atau 2 minggu. Bisa 2 minggu mereka untuk loadingnya segala macam gitu. Nah kalau lo ngelihat kenapa sih kita selalu punya polemik kayak gini, gue bingung juga. Nih, ada polemik. Iya. Lu harus pindah kemana? Ke JIS kah? Atau gimana kalau lu ngeliat Kalau gua ngelihatnya sebenarnya masih banyak alternatif stadion ya. Di luar kota pun nggak apa-apa. Sebutinya Solo juga sebenarnya udah siap untuk menjadi tuan rumah pembukaan gitu misalnya. Nah kalau misalkan alternatif selain di GBK ada yang dipakai JIS, kalau untuk ukuran 17, kalau bukan timnas Indonesia yang main mungkin ya, ini masih bisa lah
kita pakai JIS. Karena melihat dari mungkin kapasitas penontonnya mungkin tidak akan sebanyak ketika timnas Indonesia main gitu loh. Yang pasti akan ada justifikasi lah, ada penyesuaian yang akan dilakukan oleh PSSI ataupun panpel lokal maupun FIFA gitu untuk melihat situasi terkini. Karena nggak mungkin, gue rasa nggak mungkin ngalah itu Coldplay. Nggak bakal lah. Pasti harus ada alternatif yang dipilih. Pemerintah entah dioper ke JIS untuk pembukaan atau pindahnya ke Solo. Gue sih ngeliatnya alternatifnya itu. Atau paling nggak Bali sekalian. Maksud lo Coldplay tuh nggak bisa gagal karena lo fansnya Aldi Taher? Nggak, itu sulit Don. Akan sulit menurut gue. Karena asas profesional juga agak berat. Ini juga presidennya kan ke level ke internasional juga. Internasional juga ya. Karena juga tiket Coldplay udah dijual per ini kan apa kayak seat gitu kan. Udah menyesuaikan dengan itu semua. Tapi emang bakalan penuh ya, Bang Yuke? Oke, pertama gue mau ngomong dulu nih. Tadi kan sempet lu ulas soal level Piala Dunia U17 seperti apa. Misalnya kalau dibandingin U20, apalagi senior jauh lah ya. Ini Piala Dunia yang boleh dibilang bukan Piala Dunia yang seperti diharapkan banyak orang dalam konteks prestasi gitu loh. Karena ini sebenarnya kan dulu namanya kan Youth World Cup. Youth itu kan remaja. Betul. Jadi sebenarnya ini Piala Dunia remaja. Jadi pasti apa namanya gradasinya paling bawah gitu. Dan orang nggak expect di Piala Dunia ini harus prestasi. Negara besar pun, negara maju pun begitu. Cuma kita aja yang expect. Gitu. Kita AFF juga expect. Itu dia. Makanya lu harus tahu nih petai dulu kan. Dan yang kedua soal penyelenggaraan pasti itu nggak seketat verifikasinya kalau untuk Piala Dunia U20 apalagi senior itu jauh. Karena nggak mungkin misalnya kan memang negara-negara besar Eropa juga datang ke sini kan, Italia, terus Prancis, terus Poland, Jerman, Spanyol, nggak mungkin juga ada Brasil juga, Brasil kan nggak ya? Argentina, nggak mungkin ribuan penonton dari sana datang ke sini untuk nonton U17 gitu kan, nggak seperti kayak U20 atau Piala Dunia misalnya, jadi jauh, jadi kekhawatiran gimana kita sih, gue pikir agak berlebihan. Terus yang kedua, kalau misalnya soal polemik JIS ini ya, sebetulnya kan JIS ini kalau dari sisi kemegahan daya tampung ini sudah cukup sebetulnya. Cuman hal-hal kecil yang dianggap nggak memenuhi standar. Karena kan standar FIFA itu kan detail. Dan yang detail itu yang kita miss di JIS gitu kan. Kayak misalnya akses masuk, kan bis, terus uraian masa. Kita kan sekarang sedang disorot dengan prosedur safety dan security gara-gara kemarin. Jadi makanya Pak Jokowi bilang sempat di depan wartawan ngomong kita masih punya JIS kalau memang diperlukan. Terus Pak Erick juga bilang gitu. Makanya kan ada tim PSSI yang datang ke sana untuk meninjau lagi. Kalau memang ini diperlukan sebagai stadion alternatif, kira-kira apa yang mesti diperbaiki? Nggak mayor kok. Kan tinggal renovasi dikit-dikit kan. Karena dari sebagian besar komponennya itu udah memenuhi syarat. Cuman detail tadi gitu ya. Yang kedua, sebetulnya tanpa JIS pun kita udah ready dengan 5 stadion yang ada gitu. Bisa dipakai untuk Piala Dunia karena Piala Dunia ini penontonnya nggak sebanyak yang kita pikir kecuali Indonesia main. Jadi kalau misalnya kita pakai kan yang kemarin sempat diusulin buat Piala Dunia itu kan ada Jalak Harupat, Bung Tomo, UN Dipta, terus Jakabaring, ya kan? Termasuk Solo sama GBK tadinya kan. Nah, sekarang tanpa main di Jakarta pun ini stadion yang lain ini juga ready untuk menyelenggarakan itu. Teman tadi seperti lu bilang, kok di ibu kota kagak ada perhelatan gitu. Menurut gue sih biarin aja nggak usah, karena di ibu kota udah banyak pertunjukan. Biar aja deh ke daerah aja. Orang gitu. mikir udah pada sibuk juga. Cuman untuk Indonesia main harus di stadion yang gede, misalnya kayak di Sriwijaya atau di GBK. Karena daya tampungnya GBT maksudnya. Kalau di situ, kalau negara-negara grup yang lain sih di Manahan juga nggak ada masalah gitu. Terus kemudian di mana Jalak Harupat atau nggak ada masalah karena penonton pun nggak akan banyak. Patriot juga bisa. Masih dekat-dekat ke Jakarta juga. Asal rumputnya dibagusin aja Patriot. Karena requirement-nya nggak terlalu ketat kalau 17 itu. Nggak seperti yang U20 yang sampai verifikasinya segala macam, beberapa stadion juga katanya kabarnya belum siap. Tapi menarik yang ngebahas JIS tadi ngebahas tentang Jakarta International Stadium ini. Kan kabarnya kan mereka kan kapasitas penonton sama parkir itu kan jauh banget tuh. Kita emang di Indonesia ini udah siap berangkat ke stadion tanpa secara transportasi gitu. Ya ini sebenarnya di situ terlalu. Waktu Dewa kan banyak Dewa sampai subuh. Ada saksinya ada temen gua. Belum terurai itu. Belum terurai sampai pada sholat berjamaah.
Jadi ini dia hebatnya Jis sudah visioner. Kita belum siap transportasinya tapi udah membangun seperti itu. Gitu. Iya, iya. Ya itu yang PR sebenarnya buat kita. Sebenarnya kan niatnya baik ya untuk membuat budaya masyarakat kita Menggunakan beralih ke transportasi transportasi umum. Yep. Hanya saja armadanya transportasi publiknya juga belum siap gitu. Dan ininya wilayahnya juga nggak menunjang untuk bisa bawa kendaraan pribadi. Betul. Nah, ini kan yang menjadi masalah sebenarnya. Tinggal sekarang mungkin harus ada kerjasama dengan Pemprov setempat ya, dengan Pemprov DKI gitu, untuk membuat ini bisa terrealisasi secara transportasi publiknya itu bisa lebih massal lagi. Iya. Ya, ini yang penting. Apalagi kalau misalkan Indonesia ditempatkan di situ. Kalau misalkan negara lain aman lah. Walaupun cuma ada satu akses masih aman lah menurut gua. Cuma yang jadi masalah pasti akan jadi perhatian akses masuk pemain itu. Iya, itu dia. Itu kan yang paling riskan. Yang missnya itu dibongkar tuh mesti yang dibongkar. ininya, iya, Tapi iya. gua nggak tahu itu bisa atau nggak karena itu fondasi Iya, kan. iya, akan Baru ngaruh fondasi ke akan ngaruh ke ininya. ininya gitu. Nah, itu yang paling penting. Kalau JIS mah masih bisa dipakai kalau gua rasa sih. Sebenarnya. Yang jelas ini kan bangunannya sudah berdiri dan udah ngeluarin 5 triliun. Benar. Masa nggak dipakai? Iya. Cepat atau lambat itu juga pasti akan direno untuk jadi layak. Gitu. Bener. Konyol banget kalau Iya. dipakai. Apalagi kalau dikait-kaitin sama politik. Nah, itu Nggak kan kelar-kelar dah itu kan emang kelar-kelar. makanan ini. Tapi ada satu hal lagi yang menjadi polemik. Gue kayaknya ngumpulin polemik mulu. Bang, kan Liga Indonesia udah jalan nih. Baru aja kemarin. Terus Itu pertandingan tanggal 10 Oktober sampai 10 November sampai 10 November, sorry. sampai Desember. Sampai Desember, Iya, ya kan? sampai Desember. Dan tadi kan lu sebutin kan Gelora Bung Tomo itu kan markas Persebaya, ya kan? Nah, lu apakah Liga mereka 2 harus juga musafir lagi atau demi kepentingan negara atau gunain aja lapangan yang memang toh ini cuma U17 gitu loh. Ya itu tantangan ya untuk ngatur jadwal ya. Yang pasti nggak boleh berhenti. Maksudnya nggak boleh libur liganya kan. Kalau misalnya kita pakai Jalak Harupat nggak dipakai sama Persib. Jalak Harupat oke. Atau Sriwijaya. Sriwijaya kan Liga 2 juga. Liga 2 belum mulai. bisa di juga. Bumi Sriwijaya juga. Bisa dipakai juga. Ya buat latihan-latihan di situ banyak juga kan. Hmm. Jadi sebenarnya banyak opsi-opsi yang bisa dipakai gitu loh. Wibawa Mukti juga nggak ada yang make. Iya. Iya. Pakansari, kalau Pakansari ngantri tuh ya. Oh, udah enggak kan? Kan sekarang udah ke Jogja ya. Dewa, Iya, Dewa Tangerang. Enggak, tapi Dewa Pakansari kan Tangerang. lagi direnovasi aja nih 3 bulanan paling. Renovasi rumput kan dia. Iya. Jadi sebetulnya banyak ya opsi-opsi. Karena stadion. seperti yang sering disebutin sama Arya Sinulinga itu sebetulnya minimal tuh 4 stadion Stadion aja aja, cukup buat Cukup 24 tim. Iya. Iya, Jadi cukup nggak kok. terlalu rumit sebenarnya. Oke, Yang bikin polemik tuh publik aja. Sama lu selalu bikin karena wajah lu polemik. Manas-manasin terus sih lo dong. Enggak, soalnya grup WhatsApp nanya terus. Nah, kalau misalnya kita tim nasional kita nih kan. Nah, U17. itu yang menarik justru malah lebih ke teknisnya malah. Nah, ini kita bicara teknis ya. Sudah ditunjuk pelatih. Stadion siap, timnya belum siap. Tim belum siap. Sama sekali. Iya. Dengar-dengar nyari di Liga Top Score juga. Nah, kalau sekarang generasi siapa aja ya? Yang generasi kemarin Piala AFF itu sama yang kualifikasi Iqbal Piala Asia Gwijangge enggak dan ada. kawan-kawan. Iya, jadi ada Iqbal, terus Arkan Arkan Kakak, Kakak. Iya, Arkan Solo, Kakak, ya. terus ada si Kaviatur. Kaviatur. Iya. Jadi ada Jidabi, Iya, ya, Jidabi, ya ya. pemain-pemain itulah. Sebagian kan memang sudah ada yang di Liga 1 kan yang Betul. udah dicoba kan. Betul. Sisanya ya itu rencana yang seleksi di 9 kota itu. Seleksi dangdut yang gue sering bilang seleksi dangdut karena dikumpulin. Pemain-pemainnya rekomendasi dari Asprov atau dari pelatih-pelatih setempat, Iya. terus pelatih Seleksi. timnas ataupun talent scout yang ditunjuk timnas datang lihat culik gitu. Maksudnya istilahnya Itu cuma berapa? Paling dia ngambil 2 minggu kali Bang ya buat seleksi itu ya? Mungkin ya? Iya, Iya, 2 dengan minggu. jangka Tapi waktu 2 minggu 3 itu bulan. bukannya berarti 2 minggu dia Di satu daerah. TC gitu. Iya, 2 TC minggu paling enggak. seleksinya 2-3 hari. Iya, hari iya, ya, pasti. iya. Kayak Cuma Garuda dilihat Select 1-2 kan, kali. gitu kan. Kayak kemarin itu yang gua juga bilang ke Papua Barat. sangat nggak ideal. Nggak sangat ideal, bener. Karena kita belum tentu dapat pemain yang memang punya kualitas, karena kualitas itu datangnya dari kompetisi. Susah kalau cuma ngandelin dari audisi dangdut kayak gitu, kita juga nggak dapet. Misalnya ada mungkin pemain yang sangat bagus tapi di hari itu dia sakit. Disakit misalnya. itu Iya, iya itu benar. dia menarik. Ataupun ada pemain yang bagus sekali karena ini rekomendasi dari Asprov, ada suka dan tidak suka. Iya, yang faktor yang legacy. datang yang berbeda orangnya kan bisa gitu. Tapi kalau dari kompetisi kan itu udah ajak. Semua udah Kelihatan. tersusun rapi, terorganisasi, nama-namanya juga sudah jelas. Pelatih tinggal datang dan itu dari sebuah pertandingan, bukan dari seleksi. Oke, karena Masal. lu pegang kompetisi, Bang. Kalau nih ya, kalau misalnya nih ya, turnamen
misalnya di-create turnamen di beberapa kota yang tadi dibilang itu. Artinya masih oke nggak sih? Masih ngejar Masih nggak sih? mending Iya, daripada masih mending. seleksi terbuka gitu. Iya. Seleksi terbuka gini kan model kayak tim-tim Liga 1 bikin EPA kan. Iya. Bayar 300.000. Iya, masuk. 400 tim, 400 orang datang. Wah, lumayan tuh. Padahal timnya udah ada. Iya, udah siap. Kayak gitu-gitu Padahal tuh tuh. buat ini pemasukan. Kalau lu ngeliatnya Is, apakah ya oke lah ini pasti nggak ideal ya. Nggak gitu ideal ya. pasti. Tapi kalau misalnya apakah ini bisa berapa persen sih membuat tim ini bisa menjadi kompetitif nantinya? Ya sekarang kan juga udah mulai tuh muncul tuh nama-nama pemain Indonesia keturunan ataupun yang bermain di luar negeri itu yang memang kira-kira memang punya potensi sudah dilihat-lihat tuh. Ini salah satu cara juga jangka pendek yang bakal diambil kayaknya sama PSSI ataupun Coach Bima Sakti ya karena untuk menambal kualitas kita gitu. Karena ya kita tahu lah kemarin kita juara Piala AFF U16 memang tim ini. Tapi akhirnya gagal lolos ke putaran final Piala Asia Yep. U17 yang kemarin baru selesai di Thailand gitu. Ya berarti kan emang banyak evaluasi yang harus dilakukan dan banyak pembenahan yang harus dilakukan gitu loh. Dan dengan sistem akrobat sistem seleksi yang tadi Bang Yuke bilang kayak seleksi dangdut gitu loh. Ya memang agak sulit buat kita menemukan pemain yang benar-benar kalau nggak istimewa banget ya. Terkadang ada pemain istimewa tapi benar lagi tidak di harinya dia gitu. Iya. Itu kan namanya kalau cuma 1 hari 2 hari memang nggak bakal Soalnya ideal. pengalaman waktu pas zamannya Fahri itu karena gue ngikutin waktu itu ya seleksi itu di Sawangan itu banyak pemain-pemain yang dipilih oleh tim pelatih yang ditunjuk oleh Fahri untuk scouting itu begitu datang itu udah terbaik di daerahnya itu. Begitu datang individu bagus. Tapi begitu main unit Iya, nggak main unit nggak bisa. Karena Iya. mereka nggak pernah berkompetisi. Benar. Secara mental juga Pasti beda. beda. Makanya selalu kalah bersaing sama pemain-pemain Jawa yang main dari wilayah dari Pulau Pulau Jawa, Jawa. yang kompetisinya banyak. Itu bukti yang konkret gitu loh. Jadi gambaran sekarang pun kayak begitu. Apalagi saat ini secara nasional kompetisi usia itu nggak ada. Iya. Kebayang nggak lu tuh kayak gimana? Nah, ada ide sebenarnya untuk mempercepat EPA. Oh, Iya, bagus iya, sebenarnya. Segera cepat diselenggarain. Tapi EPA itu pun juga sekarang metodenya sama seperti tadi gue bilang. Kapok Seleksi sana, kapok dangdut sini. juga, Iya. nyari-nyari. Iya. Yang dihadirkan juga di EPA itu nggak kompetitif juga. Kadang juga ada satu klub nih, lu mau nggak jadi wakil kita gitu bayar segala sekian, macam. udah gua kasih bajunya. Iya, main. lu main jadi Itu udah pemain. rahasia umum Don. Ada Iya, satu iya. pemain 30 juta kok untuk masuk EPA. Wadaw. Maka gue bilang ini mau aja gitu orang tua dibohongin gitu ya. 30 juta. Iya. Supaya dia bisa tampil di EPA bayar. Gue bikin klub ah. Tapi di EPA itu Kayak nggak 2 kali gitu-gitu. 45 loh mainnya. Ya benar nggak sih gua? Enggak. Nggak 2 kali 45 kan? 30 ya? Iya, itu juga. 35, 35 40. 35. Iya, maksud gue itu Tergantung juga usia, jadinya tergantung nggak usia. ideal juga kalau walaupun kita gelar EPA ya, cuma bisa ngelihat yang tadi kayak Bang Yuki bilang, paling hanya ngeliat berapa, tapi secara kualitas tim dan juga permainan, gue rasa akan sulit gitu loh. Makanya ya udah ini ya kita berharap aja lah mudah-mudahan Jadi bisa membentuk tim dalam memang waktu yang ungungnya singkat. ini dimaksimalin apa yang Apa yang ada. gitu. Jadi makanya kita jangan terlalu muluk juga. Iya. Dan sekali lagi nih jangan sampai ntar nyalain pelatih lagi gitu Nah, kan. itu dia. Kasian gue. Sekarang belum apa-apa aja nih Coach Bima udah diserang. Udah nih. diserang, Iya, katanya iya, bilang. juga megang tim. Iya. Dan memang menarik kan penunjukan Coach Bima ini. Gimana juga Coach Bima sempat jadi asisten Coach STY Iya, juga. iya. Lalu kemarin juga sama Coach Indra Indra Safri Safri, juga segala macam. Nah, Coach Bima akan menjadi pelatih kepala, sudah diomongin, sudah diserang, kapasitasnya dipertanyakan Iya, segala iya. macam. Walaupun gue juga heran mereka yang mempertanyakan memang kualitasnya kayak gimana ya gitu kan. Iya. Tapi kalau melihat dari sosok Bima Sakti sendiri, kan kita kan punya pelatih-pelatih yang notabene emang touch-nya di kelompok usia kan keren ya. Iya. Kayak ada Fahri Husaini, Iya, iya. Indra juga Indra Safri. Safri sekarang. Nah, lo kalau ngelihat nih Bang Yuke dari Coach Bima sendiri, emang dia orang yang tepat nggak sih? Pilihan yang paling rasional kalau gue Oke, bilang. nice. Karena sebagian besar pemain-pemain yang akan jadi tulang punggung ini adalah pemain-pemain yang dipegang kemarin di Piala AFF maupun di kualifikasi Piala Asia. Artinya dia udah tahu lah ya. Paling enggak dia kerangkanya pondasinya dia udah punya Betul. gitu kan. Itu yang nggak dimiliki pelatih-pelatih yang tersedia saat ini di tim nasional. Event itu Kurus, event itu Indra Safri, event itu Fahri memang pernah tapi kan udah lama nggak Udah pegang. lama, pemainnya juga Kalau udah Bima kan udah masih ini. hangat kemarin. Benar, Terus benar. ditambah lagi pengalaman dia yang membantu Indra Safri ya yang cukup sukses kemarin. Jadi diharapkanlah itu bisa mentransfer ya rasa ininya lah, aura glorinya lah gitu Iya. ya untuk diberikan kepada pemain muda yang kemarin mereka miss waktu pas kualifikasi, sehingga ini kesempatan panggung buat pemain-pemain muda kita, termasuk juga tantangan buat Coach Bima untuk nunjukin bahwa
sebenarnya gue tuh bisa gitu loh dengan squad yang terbatas ini, Betul, kira-kira gitu. betul. Kalaupun misalnya fail, ya lu jangan caci juga karena ya ini seadanya gitu loh. Ini persiapan yang seadanya menurut gue. Karena saat ini kan ini udah bulan Juli ya. Iya. Pemain belum diseleksi juga, belum Iya. dikumpulin. November 10 udah main. Itu kapan tuh? Seleksi, TC, tryout, kapan gitu loh. Iya. Tryout kayaknya lawan Ini pemain senior. periodisasinya ini benar-benar akrobat pasti disusun sama Iya. Coach Bima. Jadi Iya, dia pasti pakai pemain-pemain yang sudah teruji. Nah, Benar. Pemain-pemain ya kan kemarin ada dari Garuda Select juga ada tuh Ya, kayak Rizal, ya. terus si Nabil ya kan. Ada beberapa pemain baru juga dari situ. Mungkin itu juga bisa dikombinasi. Dan gue denger juga kemarin si Arya nyebut-nyebut nama Dennis Wise untuk bantu Iya. buat rekrutmen Nice. timnas. Gue pikir itu positif Positif gitu loh. ya. Karena Dennis Wise juga kan udah lebih dulu scouting tuh. betul. Iya. Oh, muter malah. Iya, muter. Dan kelahirannya tuh irisan sama Garuda Select juga kelahirannya. Kan Garuda Select kan nyarinya 2006, 2007. Iya. 2006 kan udah ada Udah nih. ada, betul. Nah itu menarik tadi lo bilang, kan gue sempat tuh dengar statement lu terkait dengan kalau naturalisasi oke pemain senior. Tadi kan Rais bilang tuh ada Emang lu pemain pinter lu ya? keturunan. Mojok-mojokin gue lagi. Bukan mojokin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa. melihat perlu nggak sih pemain keturunan? Iya. Gini, pertama, ini event yang kita nggak boleh target. Karena tadi gue bilang ini sebenarnya Piala Dunia Remaja. Iya. Oke. Itu pertama. Yang kedua, silakan aja kalau ada pemain yang Usia segitu. yang punya darah Indonesia untuk join. Tapi kita jangan jadi glory hunter, nyari-nyari. Iya, benar. Ini beda. Iya, Ini iya, usia segini tuh nggak ditarget gitu. Iya, Jadi iya. kalau yang ada yang mau, ayo. Jangan kayak kemarin kita kan nyari. Iya, Ini kan betul. beda. Kalau mau yang datang sukarela, dia kompetitif, ayo gabung. Karena di usia segini kita tuh nggak kekurangan bakat gitu loh. Oh, Masih iya. bisa bersaing kan. Selalu orang bilang kan di media sosial lah Indonesia mah jagonya di usia muda Nah, gitu kan. iya, iya, Sekarang usia muda. Betul. Kasih kesempatan dong. Benar, gitu benar, kan. Kita bisa juara di Gotia Cup loh. Ya, Itu levelnya invitation ya, gitu. Festival. Festival gitu, bukan level timnas. Sama Aduh. ya, ya kemarin kan U16-nya Fahri juga kan juara juga ya. Iya. Itu kan usia segitu juga, Betul, usia remaja betul, juga. betul. Terus tambah lagi kemarin Bima Sakti juga usia ini juga. Juara. Jadi kita cukup kompetitif. Dan ingat, negara-negara Eropa itu, maksudnya kita itu bisa bersaing dengan negara Eropa di usia segini. Iya. Kalau di atas segini kita udah nggak bisa bersaing. Iya, Karena di benar. sana kompetisi terus, kita nggak ada Betul, kompetisinya. betul. Jadi berhentinya gara-gara kan pertanyaannya selalu kenapa sih kalau misalnya kita bagus di usia dini, tapi pas Yes. begitu masuk senior nggak bagus. Iya. Ya itu pada saat masuk usia senior, tim senior mereka nggak dapet tempat, Nggak ada Jadi kompetisinya. betul, nggak ada Nggak ada kompetisi yang kompetisinya. memang proper Iya. segala macam itu yang membuat Putus mereka akhirnya putus generasi aja itu. ya secara Benar. kemampuannya. Nah pelatih nih kan udah Bima Sakti gitu. Tadi sempat nyinggung Dennis Wise segala macam. Formulanya Indra Safri dipakai nggak nih kira-kira yang pelatih? Kalau kiper udah pasti ya kan pelatih striker dulu Kurniawan, gelandang Bima, terus belakang Eko Pujianto itu kan yang terjadi di U23 yang kita wawancara Indra Safri. Yeah. Nah lo kalau menurut lo mesti dipakai juga nggak sih? Iyalah, kan Coach Bima udah punya staf pelatih juga kemarin. Coach Firmansyah, terus Coach Gilang. Gilang, terus apa? Striker Coach Indri. Itu kan sudah timnya dia gitu. Itu pasti akan dibawa kayaknya sih sama Marcus Horizon ya. Markus kan nyalek udah nggak pasti. Oh iya, Marcus nyalek. Oh, Marcus Kecuali nyalek. tapi bisa jadi Bang kalau panggilan negara bisa aja. Tapi Bentur, benturan. berbau. Enggak, jangan Iya, ntar tiba-tiba politik dia ya, Bang. ini. Tapi tanpa- seenggaknya Coach Bima sudah punya staf pelatih yang memang sudah dia percaya gitu. Memang rekan-rekan dia di Primavera juga. Yang gue rasa sih itu bakal dibawa lagi sama Kurus dia. dibawa nggak ya? Nah, Bisa ini, jadi. Ini menarik nih. Jadi sampai hari ini, detik ini, itu staf pelatih Bima itu belum diputusin. Iya. Jadi kayaknya masih dalam pembicaraan yang cukup inilah ya, cukup rumit menurut gue. Soalnya kalau sudah dari awal dipercaya untuk segera bentuk tim pelatih, Coach Bima pasti akan panggil pelatih-pelatih yang sama Betul. yang bantu Iya. dia kemarin, ya. Coach Indri, Coach Firmansyah, Coach Gilang pasti. Tapi fakta sampai hari ini, Coach Indri pun juga belum dikasih tahu, belum tahu dia harus ngapain. Dia harus ngapain. Oke. Jadi artinya kan mungkin ada konfigurasi baru. Iya, oh. Iya, benar-benar. Bisa jadi sih. Soalnya kan Pak Erick kan bilang nih Coach Bima harus dibantu. Iya. Mungkin ada pesan bahwa yang kemarin tuh nggak sukses gitu. Jadi gue percaya tapi lu harus tambah ininya gitu loh. Tambah Tambah pembantunya amunisinya. yang Betul. memang
bisa ngangkat lu kira-kira gitu mungkin. Dan Kayaknya juga- sekarang belum ada tuh staff pelatih belum diumumin sekarang juga. Dan lo inget juga Don, kan kalaupun ngomong Coach Kurus misalnya, dia bisa jadi ke timnya Coach Indra Safri untuk persiapan timnas U23 kan Iya, memang iya, iya. jadwalnya kan Iya, berbarengan nih. betul. AFC U23 kualifikasi sama Asian Games gitu loh. Lo lagi Sinteyong juga butuh pelatih juga, staf pelatih yang pasti Iya. nggak bisa diganggu gugat juga kayaknya gitu. Nah Gue ini kayaknya nyalain handphone dulu deh. Iya. Siap lah yang dipanggil ya. Enggak takut Enggak Bima yang lain. Ini Bima sebelah portal. Nah, ini kalau kita bicara aneh sih sebenarnya kalau gue ngomong peta kekuatan karena buram kan. Iya. Siapa sih pemain usia 17 tahun? Ada tuh yang pemain Chelsea Cuk Meke apalah gitu kan segala macam tuh masih 16 tahun kalau nggak salah. Wonderkid lah kalau di Football Manager. Nah, nih kalau lu ngelihat kan oke lah, tadi kan tanpa target semua negara, tapi kan pasti kan ada tim kuat dong Iya, iya, gitu. Tim kuat tuh kira-kira yang dari ini deh, dari Eropa dulu deh. Kemarin kan Israel aja Itu ada runner up ini kan, runner up Piala Eropa kan, dia Iya, sampai iya. semifinal loh Israel. Dan ini buktiin lagi ya di Piala Dunia ya. Waktu Iya. di Piala Eropa kan juga sama. Ya di Eropa, ya di Piala Dunia kan dia sampai semifinal. Buktiin, Iya. Gitu. Ya kalau di Eropa pasti nggak jauh tuh Jerman, Spanyol, Italia. Yang pembinaan ya. Iya mau, lagi Jerman pembinaan luar biasa. Kita kan udah mulai berkiblat ke situ. Iya. Italia nggak Kalau lolos di Italia. Eropa kiblatnya ke Jerman, Asia kiblatnya sekarang ke Jepang. Iya, Iya. betul. Dan Jepang kemarin juara Piala Asia U17, ngalahin Korea 3-0. Oh, oke. Iya, Jadi kita bisa kebayang tuh Asia kayaknya ini, gitu Iya, kan. iya, iya. Eropa ini. Kalau Amerika Latin pasti dah itu berhasil Argentina lah. Iya. Itu. Itu negara 3 kutub yang paling kuat kan itu. Iya, iya. Berarti negara-negara besar di kelompok senior sebetulnya juga masih oke di kelompok junior ya. Masih. Tapi kagak ada yang lebih dominan gitu loh. Nggak kayak di Ya. seniornya ya gitu ya, dominan. Kalau lu Is? Jadi gue ngeliat itu kan kalau misalnya gue ngeliat ini juga ya, ada Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, Spanyol. Oh iya Prancis juga. Jadi ibaratnya ya Prancis lumayan nih usia mudanya nih kalau gue bilang. Terus Argentina pasti masih oke lah karena masih ada glory-glory-nya dari kemarin juara Piala Dunia. Walaupun kemarin di timnas U20 kan, U20-nya dia kan nggak lolos sebenarnya kan? nggak Kalau nggak jadi tuan terlalu rumah. ya nggak terlalu oke gitu ya. Ya kalau gue lihat itu ya kalau Asia udah pasti masih seputar itu Jepang sama Korea. Iran pun masih kita bisa lawan harusnya. Oh ya? Karena kan di Piala Asia kita ngalahin Iran waktu Iya. U16 Fahri. Iya. Kita sampai lolos ke perempat final gitu. itu kita hampir ke Piala Dunia loh. Hampir Piala Dunia, Kalau kita kalah sama menang Australia perempat final 3-2. sama Australia, Iya, kita iya. bawa pertama Australia Kita di perempat 1-0. final. Kita unggul 1-0. Iya, betul. Golnya Zico. 45 menit lagi kita ke Peru tuh. Iya. Itu gue nonton Jadi kita langsung punya itu cerita udah. sukses juga kalau Iya, punya usia cerita segitu. sukses. Betul. Artinya Asia. nggak malu-maluin lah. Iya. Masih Nah, bisa lah. Tapi waktu itu kan persiapannya cukup memadai. Ini nggak ada Betul. persiapan. Ada ini. tes ya. persiapan. Ada tes. Ini kayaknya levelnya juga lebih tinggi. Kalau waktu itu kan Piala Asia, ini Piala Dunia udah beda lagi. Ya kalau tadi sempat sampai menang lawan Iran, terus kalah lawan Australia, sempat unggul di babak pertama 1-0. Kira-kira prediksi Indonesia sampai mana nih untuk di Piala Tergantung Dunia? ujian sih menurut gue. Iya. Drawing nggak masih? Kan belum diundi. Nggak Gua tahu deh. kurang tahu deh, belum dapat info. Pasti dalam waktu dekat inilah. Berarti tergantung. Kita ada di pot 1 berarti kan? Iya. Iya, rumah. pot 1. Iya. Gitu kan artinya kan setidaknya kita terhindar dari tim unggulan. Ya, Sebenarnya. dan semestinya secara teori tadi dengan pertimbangan kita di usia segini bisa bersaing. Kedua, kan dia ada 2 peringkat 3 terbaik yang lolos. Oh iya, Jadi- 24 soalnya. Iya, jadi kesempatan kita sebenarnya besar. Untuk ke babak knockout. Ya, iya. mudah-mudahan aja segrupnya sama Polandia, terus Panama, Ah, Ada Lewandowski nggak tuh? Anaknya. terus ya atau lagi sama Uzbekistan mungkin ya, atau enggak Burkina Faso lah. Mungkin bisa kali kita. Burkina lawan. Faso bisa lah itu Iya. kita terus sambil nanti bawa ke Tanah Abang. Oke, jadi mudah-mudahan perhelatan Piala Dunia U17 ini berjalan dengan lancar. Betul. Terus juga walaupun nggak wajib prestasi tapi siapa tahu ada prestasi membanggakan lah. Iya, dan Iya. yang terpenting ini buat adik-adik kita, ini kan pasti talent scout dunia juga datang, Betul. akan lihat. Iya, benar. Ini momen buat mereka Jualan. untuk show off kan. Betul. Karena dari testimoni yang udah gue lakukan sama anak-anak alumni Liga Top Scorer yang kemarin kebetulan berada di skuad Bima Sakti, mereka tuh harapannya itu bisa dilihat, kemudian ditarik gitu untuk bisa main di akademi-akademi Eropa. Itu sih yang paling Iya ya, sama Yang paling- agen-agen. Iya. ya. Iya. Jadi nggak MSG doang ya. ngecin maksud lu. Ya kalau sampai semifinal, kita nonton ya kita ya. Iya, iya. Ya, liputan ya, Iya. lah, liputan. Iya, iya. Datang kita nyetadion lah. Nyetadion lah. Kita. Kalau perlu Nyetadion. kita bikin Discord live di situ. Oke, Oke. Scorer, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia.
Jangan lupa juga pokoknya potong-potong tadi kalimat-kalimat yang penting. Tolong no baper lah ya. Udahlah, udah. Sekarang ada yang DM gue gini. Kita ditunjuk U17 please nggak ada kata-kata local pride lagi. gue juga nggak mau kok ada hal kayak gitu. Jangan apa ya, jangan konotasikan itu sebagai negatif. Yang pasti kita jelang U17 ini mudah-mudahan Indonesia bisa melakukan yang terbaik. Yeah. Sebagai tuan rumah, ingat kita sempat gagal U20, ditunjuk lagi U17, siapa tahu. Ini hokinya kita ya. Iya, siapa tahu nanti Piala Dunia Senior kita dapet ya. Oke, Guru Bisola. Gua Rasatan. Oke. Bye.